Halo guys, balik lagi bersama gua Bagas di channel Kelas Sipil. Ya, pada kesempatan kali ini gua bakal menjelaskan tentang metode pekerjaan jalan ya. Kalian penasaran bagaimana metode pekerjaan jalan? Langsung saja kita saksikan videonya. Oke guys, untuk langkah awal pertama kita perlu menentukan elevasi ya. Untuk elevasi saluran, terus elevasi badan jalan, lalu untuk perkerasannya sendiri itu kan pasti ada elevasi rencananya. Nah, pada saat kita di lapangan itu penentuan elevasi harus sesuai dengan rencana. Nah, itu nanti bisa dilakukan pengukuran oleh surveyor untuk menentukan elevasi tersebut. Setelah penentuan elevasi sudah ditentukan, lalu kita mulai dengan pekerjaan dengan galian yang paling terdalam dulu. Galian yang paling terdalam itu untuk jalan itu yaitu dimulai dengan pekerjaan drainase. Maka dari itu sebelum memulai pekerjaan jalan kita harus menyelesaikan dulu untuk pekerjaan drainase. Nah, ini gua kasih lihat pekerjaan drainase yang ada di proyek gua. Ya, kalian bisa lihat itu lagi ada pekerjaan drainase. Jadi yang perlu diperhatikan untuk pekerjaan drainase yaitu elevasinya, elevasi slopingnya. Jadi gak mungkin kalau pekerjaan drainase itu satu elevasi ya, pasti ada perbedaan ketinggian antara ujung dan ujung. Nah, jadi biar air bisa ngalir, karena kalau kita buat sama elevasinya tentu juga itu salah. Jadi mesti ada sloping, jadi biar air bisa mengalir. Lalu untuk sistem salurannya sendiri, kalau di proyek gua ini menggunakan sistem saluran tertutup. Nah, itu jadi nanti itu RCP ya, yang beton yang lagi ditantolin di EXA itu namanya RCP buat drainase. Jadi itu nanti disambung di dalam tanah. Jadi menggunakan sistem saluran tertutup. Ada juga yang menggunakan sistem saluran terbuka. Tapi itu bukan menggunakan RCP, yaitu menggunakan UDIT. Cuma kalau di proyek gua dia nggak pakai UDIT, dia pakainya RCP. Setelah selesai untuk pekerjaan saluran, barulah kita bisa untuk menggelar limestone. Nah, itu yang ini jalannya udah digelar limestone ini. Kita bisa saksikan, jadi putih-putih itu udah tergelar limestone. Nah, untuk ketebalannya limestone sendiri itu sesuai dengan perencanaan ya. Jadi setelah limestone digelar, kemudian dipadatkan menggunakan fibro. Kalau masih turun ya ditambah lagi, lalu dipadatkan lagi sampai benar-benar padat. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk pengetesannya sendiri ya kita lewatin aja menggunakan dump truck apakah masih ambles atau enggak. Kalau masih ambles ya berarti perlu dipadatkan lagi ataupun digelar limestone lagi, seperti itu. Oke guys, setelah tadi proses pemadatan limestone dan sudah padat sesuai dengan, artinya tidak ambles lagi ketika dilewati oleh kendaraan. Selanjutnya setelah itu kita menggelar geotekstil di atas limestone. Jadi limestone lalu kita gelar geotekstil. Nah, untuk penggelarannya sendiri harus arah X ya, jadi tidak boleh arah Y. Kita lihat prosesnya. Ya, ini kita saksikan ini proses penggelaran geotekstil
untuk struktur jalan ya. Nah, kita saksikan itu yang hitam itu geotekstil. Nah, geotekstil sendiri ini bisa mampu menahan beban 40 kN per meter ya. Kita saksikan proses pemasangannya sendiri harus arah X, tidak boleh arah Y. Karena kenapa, kalau kita pasang di arah Y itu tidak maksimal, jadi bisa sobek nanti geotekstilnya ya. Kita saksikan. Nah, selanjutnya setelah dipasang geotekstil sendiri ini, baru kita gelar base course atau lapis fondasi bawah seperti ini. Nah, ini base course ya. Nah, kita gelar, kita hampar di atas geotekstil. Nah, lalu kita hampar, lalu setelah hampar kita ratain, baru dipadatkan menggunakan vibro ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk konstruksi jalan sendiri yang menggunakan geotekstil ini tidak memerlukan uji CBR ya, karena udah menggunakan geotekstil. Jadi seperti itu. Jadi ada perbedaan antara menggunakan geotekstil dengan tidak menggunakan geotekstil. Oke guys, cukup dipahami ya. Ya, ini kita lihat, kita saksikan kondisi badan jalan yang sedang dipadatkan oleh vibro. Nah, ini udah terlihat udah cukup padat ya. Kita saksikan vibronya di sana. Cuma ini memang masih perlu kita padatkan lagi. Soalnya ini ya, ini masih ambles ya. Nah, kita cek di sini. Nah, bagian sini ini masih ambles nih. Bagian sini masih ambles. Terus ini juga. Jadi emang nggak langsung padat gitu. Jadi mesti berulang kali kita padatkan menggunakan vibro. Oke, seperti itu ya. Oke guys, tadi gue sempat kelupaan. Jadi ketika saluran udah dipasang dan tanah udah diuruk kembali, nah, jangan lupa kita buat bak kontrolnya. Fungsinya buat apa bak kontrol? Supaya ketika ada mampet gampang maintenance-nya. Jadi perlu dibuatkan dalam satu jalur saluran itu ada beberapa bak kontrol. Nah, ini kita saksikan untuk bak kontrolnya seperti ini modelnya. Ya, jadi ini proses pembuatan bak kontrol untuk saluran. Ini ukuran berapa Pak bak kontrolnya Pak? 10 semeter kosong. Semeter. Oh, sisi-sisi semeter ya? Berarti 60 jadi. Ya, tebelnya 20 berarti. Oh. Lebar bersihnya 60 berarti. Ini bak kontrolnya lebar bersih 60. Ini lagi masang pembersihan sama begisting. Nah, ini contoh bak kontrol yang sudah jadi ya. Ini belum 100% jadi sih. Jadi nanti ada tutupnya buat manhole. Jadi orang bisa masuk supaya gampang maintenance-nya. Nah, kita saksikan ini. Nah, ini vibro lagi proses pemadatan yang tadi gua bilang. Jadi bolak-balik secara terus-menerus sampai benar-benar padat. Jadi emang kalau buat pekerjaan infrastruktur ini emang kondisi cuaca ini sangat berpengaruh ya. Jadi apa namanya, untuk pekerjaan jalan ini tidak bisa dikerjakan pada saat kondisi hujan. Jadi air emang benar-benar harus kering supaya proses pemadatannya itu optimal. Kalau
hujan itu tidak akan optimal. Jadi ya treatmentnya memang harus ketika terjadi penurunan tanah belum settle itu harus dikasih base coat lagi, lalu dipadatkan lagi, begitu terus menerus. Dan tentu juga ini dalam jangka waktunya ini nggak bisa ditentukan karena tergantung kondisi cuaca juga. Nah, untuk kalau di proyek gua ini kalau kondisi kayak gini tentu otomatis belum bisa dilakukan menggunakan perkerasan, baik perkerasan lentur maupun perkerasan kaku, baik menggunakan aspal ataupun menggunakan beton rigid, karena ya kondisi tanahnya masih gerak dan jadi belum bisa dilakukan perkerasan seperti itu. Oke, sekian dulu video dari gua. Nah, nanti kalau semisal ada update di proyek gua mau menggunakan perkerasan apa dan sudah sedang dilakukan pekerjaannya, nanti gua bikinin videonya lagi khusus buat pekerjaan perkerasan jalan. Oke, sekian dari gua. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng di sana. See you on the next video.